Guys, Dennis baik aja udah ada hatersnya kah? Oke, welcome to Land of Dawn. Kita akan langsung lihat saja pertarungan yang bakal terjadi antara Onyx dan juga RRQ di game kali ini. Dan tentunya ada Fizz mencoba memakai hero ISS di game kali ini. Ada Shav dengan Selena bakal mencoba untuk nantinya membantu mungkin. Dan Kazana dari tier top lane kini sedang mencoba untuk nantinya bertarung melawan seorang gak tahu ya. Aku sih hatersnya loh. Langsung yang muncul dan kamu punya haters di sini dan langsung satu dan hari-hari buset, isapan darah yang begitu berbahaya. Hampir saya membuat serang Kazana mendapatkan poin pertama. Dan ini yang ku bilang ya, kalau Yuzo harusnya bisa kasih pressure sih guys buat Ruby sih guys. Dan kayaknya Ruby gak akan bisa mudah guys untuk pulang, untuk selamat dalam pertarungan. Abang 2 welcome. Dennis baru ketemu aja ya satu ya terusnya guys. Kita lihat di area bawah ada Skyway yang masih mencoba menembak, beradu mekanik melawan Tian. Dengan memakai hero Ixia, mencoba untuk memberikan paham dengan race damage yang juga bakal cukup jauh. Bahkan Den akan tersambar, satu lompatan langsung dilakukan dan mencoba menghindari pertarungan yang mungkin bisa membahayakan dirinya. Tapi kini ada sebuah persiapan yang mungkin bisa membuat Six bisa terjegal. Masih gagal. Kenalin haters ya. Harus pakai E-nya 2 ya teman-teman ya. Haters. Haters. Ya, satu lompatan yang mungkin gak bisa terjadi. Pengejaran juga kini akan dilakukan ke arah serang Skyway, yang kini perlahan bakal mulai mencoba mungkin untuk bisa tereliminasi. Nanti coba aku hitung ya Sak. Isak mau best of 3 kah? Kalau best of 3 sih 1 kali dulu aja Sak. Dan nanti Sak satu tim. Soalnya nanti takutnya nggak ada best of 3 ya. Maksudnya kalau misal 2 kali menang kan satu pertandingan lagi, jadi nggak perlu ya. 20k aja dulu Sak. Grizzly berhasil untuk membuka point kill. Lihat dengan kini mencoba untuk kabur, tapi turret pertama malah berhasil diambil, ditumbangkan langsung di tangan diserang Fizz. Berhasil menggunakan sebuah retribution kah untuk bisa mengambil kartu turtle-nya. Dan 20k. Satu game dulu aja Sak. 20k buat 5. Atau mau dijadiin scream aja gak? Biar jadi paket hemat, bisa juga. Dengan satu buah serangan dari serang Kazana memberikan pressure. Black Dragon Form kini mencoba mengejar juga ke arah seorang Ari Jagoan yang berhasil malah terkena satu pick off langsung. Dan lihat kali ini ada satu dorongan dan juga satu main funded yang ternyata gagal untuk bisa menikah langsung serang Shav yang masih bergegas untuk bisakah mundur. Dan posisi nggak cukup baik, mencoba untuk kabur. Vida Strike pun digunakan tadi, tapi dengan Violet Recruitment juga kini mencoba digunakan buat bencana kata serang dan putra sendirian, dan seperti akan langsung mencoba ditumpangkan oleh pasukan dari tim Onyx dengan satu gengkingan double kill. Lihat tadi berhasil untuk langsung terlihat dengan adanya seorang Zilan yang juga kini datang. Apakah berhasil untuk memberikan juga pembalasan? Kazana masih menunggu, mencari tempat terbaik untuk bisa nantinya mengejutkan teman-teman dari tim Onyx. Dengan di area samping ada Skyway yang juga kini perlahan mulai mencoba untuk ke arah bawah. Lakukan lagi beberapa tembakan untuk bisa menjegal langsung seorang Tian di sana. Bentar ya. Dengan kita lihat masih ada tembakan-tembakan dan blessing duet tadi terjadi, tapi gagal untuk bisa mendapatkan pemain. Namun lihat masih ada gerakan tambahan yang juga kini dilakukan oleh Tian, sebuah full Perez. Tadi gagal untuk bisa mendapatkan pemain sama sekali. Dan habis Aliro kini malah berhasil untuk bisa membuat serang Sis pun terkena point kill. Ari Jagoan masuk dalam sebuah rada terkena Violet Recruitment. Momen dari serang Ben yang sangat-sangat berbahaya membuat Ari Jagoan SOP pun tumbang, dan point kill kembali pun kini akan terjadi di salah satu posisi serang Sis. Malah harus membuat dirinya pun tereliminasi dan satu santekan lagi karena Grizzly. Gagal seperti dilakukan oleh Shav.
masih mencoba untuk tetap nekat. Abyssal Hero tadi sempat ditembakkan lagi, tapi serangannya kini malah juga terbuka di bagian atas. Gato dalam bahaya, mencoba untuk kabur, tapi dengan satu main Vendetta mencoba menarik juga serang Kazana, yang harus kini juga tadi terkena damage turret dan lumayan berasa dari segi damage-nya, meskipun ada tambahan darah yang bisa untuk dia gunakan untuk bisa nanti juga melakukan sebuah platingan. Ada pemanfaatan turtle yang seperti kini juga akan diambil oleh teman-teman dari tim RRQ. Dengan zoning yang juga begitu ketat terjadi, memudahkan harusnya untuk serang Fizz. Mengunci turtle-nya kali ini dan lompatan pun terbuka lagi. Di tangan diserang Dan. El Momentum yang kini bisa membuat bencana. Sisani mencoba untuk juga bertahan. Dengan dorongan ini juga malah berhasil terkonek, memaksakan serang Kazan untuk langsung terkena point kill sampahan. Dan lihat di arah top lane, adakah pertarungan lagi yang bisa terjadi? Halo King 94, welcome. Dengan satu buah blessing juga kini langsung berhasil untuk teruji mengenai member-member dari pasukan tim Onyx, dan penghancuran turret pun juga kini akan mulai terjadi ya untuk pasukan dari tim RRQ. Thank you King, welcome. Mencoba untuk kabur. Battle Ready Mac tadi sempat juga digunakan, tapi Sis masih masuk radar. Yang sebenarnya akan mencoba menambah pick up untuk pasukan dari tim RRQ. Mencoba untuk mukbang. Sis dalam posisi yang gak cukup baik, dan adik jagaan SOP pun juga kini dalam bahaya dan full beres. Apakah berhasil untuk bisa membuat Ores maupun didapatkan untuk pasukan dari tim Onyx di sana, dan Den masih melompat. Namun Vida Strike pun juga kini bisa membuat masalah. Terkena keprekan tadi sejenak, serang Fizz masih berhasil kabur. Meskipun memang harus kehilangan satu bar darah, tapi dengan kekuatan yang juga kini bakal lebih dimanfaatkan lagi. Apakah nantinya ada satu buah turtle yang ketiga yang berhasil untuk bisa diamankan oleh pasukan tim RRQ? Belum lagi dengan intensitas yang masih cukup besar. Bahkan sayangnya juga harus serang Shaft yang harus juga tumbang di hadapan sana. Satu member hilang ini bakal memperkeruh juga masalah untuk pasukan tim RRQ agar bisa mendapatkan sebuah turtle yang berikutnya ya. Tapi mereka masih mencoba untuk memainkan intensitas yang cukup besar. Bahkan kini ada Purple yang juga akan berhasil dikunci di saat El Moment dari serang Dan pun tadi sempat terbuka lagi, dan dorongan bersama dengan impulse yang juga akan digunakan serang Six. Mencoba untuk memainkan momen untuk pasukan dari tim Onyx. Namun kali ini Kazana terkena sebuah Vida Strike dan sepertinya nggak akan dikasih untuk bisa pulang selamat ke arah belakang. Ini pertarungan yang terus memakan korban, tapi untungnya recall tadi sempat dilakukan untuk bisa selamat ke arah belakang. Dan mencoba untuk menguji beberapa pemain dari pasukan tim Onyx dengan beberapa shadow yang dia buka. Dan lihat dari segi turtle-nya, ini juga berada di band bawah. Siapakah yang nanti akan berhasil untuk bisa mengambil karena sebuah turtle di sana? Serangan dari Grise juga kini akan berhasil untuk bisa mengikat dalam posisi yang cukup baik. Grise tersambar dan Zilan mencoba untuk kabur, tapi terlepas dengan ada sebuah full beres yang kembali Tian harus miss dari segi posisi. Belum lagi dengan serangan yang juga terjadi, siapapun juga harus ditumbang, tapi Dan malah melompat mencoba untuk niatnya melakukan penyelamatan, tapi damage-nya pun gak cukup dalam untuk bisa membuat serang adik jawan SOP pun seperti ditumbangkan langsung di bagian sana. Dan Six masih terkena tembakan, bahkan satu hit tambahan dari serang Kazana pun membubarkan langsung masa dari pasukan tim Onyx pulang sementara. Namun kali ini juga ada Lord yang ternyata udah mulai muncul di arah bottom lane. Sebenarnya tadi ada sebuah turtle yang juga udah akhirnya berevolusi. Turtle ketiga hilang dan Lord pun datang. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil karena Lordnya yang ada di area bawah sana? Dengan lihat permainan serang Yuzong yang kembali mencoba menggila, dengan kini juga harus malah membuat dirinya pun tumbang duluan di bagian sana. Akhirnya Tian mendapatkan pick off ketiganya, mencoba untuk membawa semangat dan moral lebih untuk pasukan dari tim Onyx agar mereka pun juga berani untuk bisa melakukan pengambilan karena Lord yang ada di bottom lane. Dan gak tahu, memang tadi udah bisa ngebuka wave minion nih sih. Apalagi dengan Vision yang juga tadi udah berhasil juga membuat Lord pun kedetek ya. Udah mulai mencoba untuk diambil oleh pasukan dari tim RRQ. Tapi apakah bisa untuk membuat teman-teman dari tim Onyx yang lain bisa bergegas juga karena Lord? Belum lagi karena ada beberapa tekanan ya. Entah itu dari Purple yang kini juga mulai diinflasi, dan juga ada Weaponion tadi sempat mencoba untuk masuk juga di arah atas. Tapi Blessing Duet membuka sebuah war. Kini mencoba untuk menempatkan kasaran Six yang ternyata masih berhasil kabur. Dan Zilan membebaskan langsung satu bola lompatannya sehingga killing spree pun didapatkan. Poin yang cukup penting untuk bisa membuat roamer dari pasukan tim Onyx pun tumbang. Tapi Grizzly juga berhasil menambah satu buah pick up dengan Vidra Strike-nya. Ada di arah yang tepat untuk bisa langsung menyambar ke arah teman-teman tim RRQ. Dan kita akan lihat kali ini Lord yang ada di arah bottom lane yang berhasil untuk nantinya diambil buat pasukan dari tim RRQ yang akan mulai mencoba untuk mengunci Lord yang pertama. Retribution dari serang Fizz
berhasil langsung bisa mendapatkan Lord yang kali ini bakal mulai berjalan langsung ke area atas sana. Lo pertama ini bakal juga membuat pasukan dari tim Onyx. Kita akan lihat ya bagaimana mereka akan melakukan reset dari segi pengambilan serangan atau mungkin nantinya defense yang juga akan mereka lakukan untuk bisa membuat Lordnya kesulitan ya. Tapi ada serang Chef yang juga mencoba untuk membuka bisa Liro tadi, mencoba untuk mendapatkan mungkin para member dari pasukan tim Onyx ya, yang sepertinya masih berhasil untuk kabur lagi dengan Den yang juga kini sedang mencoba untuk memasang kap badan di area depan sana. Ini akan mulai mencoba untuk bergerak kembali ke arah tengah, melancarkan serangan dibantu dengan beberapa inisiasi. Namun Skyway mencoba untuk masuk dari samping, malah kini harus membuka Blazing Duetnya terlebih dahulu. Namun dirinya pun masih berhasil untuk bisa melakukan sebuah double kill. Bahkan sayangnya tadi ada pemain yang harus hilang. Implosion tadi sempat terkonek. Kazana pun masuk ke arah sebuah turret dan harus membuat dirinya tersambar dengan double kill. Dan satu lagi pick up pun akankah terbuka. Seorang Chef yang ternyata juga tadi mencoba membuka bisa Lironya. Adik jagoan SOP sing. Untungnya nggak jadi asing. Tapi lihat Lordnya yang ada di top lane pun juga harus bisa dieliminasi, harus bisa ditumbangkan terlebih dahulu untuk pasukan dari tim Onyx. Karena kalau misalnya enggak, ini bakal masalah sih. Belum lagi dengan turret lain yang ternyata juga ini udah berhasil dihancurkan oleh teman-teman dari tim RRQ. Tapi ada serangan tambahan yang juga berhasil terbuka, membuat Den pun dalam masalah. Bahkan Vida Strike pun mencoba menjegal keberadaan serang Fizz yang harus terkena last hit di tangan dari serang Tian, yang masih bisa untuk menambah pick off keempatnya. Tian apakah bakal jadi pemain yang juga bakal berpengaruh ya di arah late game? Punya damage yang bakal menurutku sih sangat kuat. Namun kira ada satu bobas juga tambahan lagi yang bisa akan membuat pengambilan pemain pun bisa dilakukan. Bersama dengan Black Turtle Form yang juga datang mengincar ke arah backlaner. Di saat Chef juga mencoba untuk berada dari samping, menunggu kesempatan yang bisa dimanfaatkan, tapi tersambar langsung dengan Tron Rose. Seorang Chef pun harus mencoba untuk kabur. Posisi yang masih begitu baik untuk bisa membuat diri pun selamat. Tapi di saat yang lain ada Skyway ya, yang juga kini mulai mencoba untuk mengambil ke arah beberapa buff untuk bisa dia kunci di sana dan mancing dengan Battle Dynamite-nya. Begitu cepat memang permainan Cloud yang ditunjukkan oleh Skyway ya. Kalau kalian lihat ini model-modelnya seperti Skylar nih guys ya. Skylar pas dulu masih di Zimbabwe. Lord yang kedua juga nantinya bakal muncul. Siapakah yang akan berhasil nantinya untuk melakukan pengambilan? Halo Mas Den, masih ada satu slot di sini Mas Den. Welcome Mas Den, mau ikutan main kah? Dengan beberapa war yang kini bakal terbuka. Belum lagi dengan Black Dragon Form yang harus malah membuat Tian pun tumbang. Dua pick up diciptakan. Ada seorang adik jagoan SOP yang ternyata juga harus terkena eliminasi. Dan Skyway kini akan mencoba memberikan kejutan dengan Blazing Duet yang kini mencoba untuk masuk langsung ke dalam sana. Dan Six dalam posisi yang cukup berbahaya, tertembak langsung. Tapi tarikan membuat seorang Gatal pun kini membuat seorang Skyway pun masuk. Dan lihat paksaan serangan membuat sebuah double kill pun terjadi. Bahkan kini objektif di bagian tengah pun berhasil dihancurkan. Dan Grizzly pun sendirian memainkan Lord yang nanti juga bakal datang. Ini bencana untuk pasukan dari tim Onyx yang akan langsung berhasil dikalahkan di game yang kedua. Kemenangan yang ada di depan mata, dan ini akan menjadi Lord terakhir mungkin untuk pasukan dari tim RRQ bisa langsung mengamankan matchnya di game yang kali ini dengan membawa lagi beberapa wave untuk bisa masuk. Dan sementara kita juga lihat pengejaran dari seorang adik jagoan SOP yang mungkin bisa dikejar. Blazing Duet mencoba untuk menjagarkan langsung war dari pasukan teman-teman tim Onyx yang kini masih berhasil untuk menumbangkan pemain dari RRQ. Kini harus berhasil ter-take down. Sementara dengan Lordnya yang juga mulai berjalan ke arah tengah, harus dipersiapkan dengan rapi. Jangan ada sampai pemain yang tumbang dari pasukan tim Onyx jika mereka ingin masih ada game yang berlanjut. Vida Strike-nya roll cepat untuk digunakan oleh Grizzly yang kini harus juga menunggu Lordnya agar bisa masuk terlebih dahulu. Dan full beres menjadi juga satu perbantuan serangan di saat Kazana pun tertarik sama Pendet pun ternyata terunik. Dan Kazana pun harus jadi korban untuk yang ketiga. Ke-6 kalinya ya. Dengan lompatan yang malah berhasil juga dibuka oleh serang Den, mencoba untuk menghadirkan mungkin perhatian karena speed push bisa menjadi ancaman juga untuk pasukan dari tim RRQ. Dengan Den yang juga hampir saya berhasil dikejar. Secret Hammer tadi sempat mengenai dirinya kah? Satu match iya. Dengan membawa lagi beberapa plating untuk bisa dijalankan ke area tengah sana, pasukan dari tim Onyx kini apakah bakal mulai mencoba ya
melihat beberapa momen yang bisa untuk mereka manfaatin agar nantinya pasukan dari tim RRQ bisa berhasil dikalahkan di game kali ini. Kita akan lihat dari segi comeback yang teman-teman dari tim Onyx akan lakukan ya. Kayaknya udah mulai berani sih mereka sih. Dengan sebuah pengejaran yang bakal terbuka. Dan dalam masalah, hampir berhasil dikejar, tapi Full Beres kini membuka masalah. Dan berhasil di take down bersama dengan serang Fizz. Dua member hilang dari pasukan tim RRQ, tapi Tian pun harus kehilangan immortality. Meskipun cukup kuat untuk bisa menambah pick up lagi, sehingga sebuah triple kill pun harus kini terjadi. Dan ini pecah. Meskipun Legenda pun juga kini bisa membuka masalah. Tian apakah bisa ditumbangkan di depan sana, namun Skyway pun harus mundur. Gak ada pemain yang berhasil ter-take down. Sementara turret di bagian tengah pun juga kini akan mencoba untuk diambil objektif game yang mungkin bisa terjadi. Bahkan Skyway pun ditumbangkan dan Tian seperti akan jadi pengharapan lebih. Namun Grizzly pun hampir saja tersambar langsung dengan Abyssal Hero yang tadi sempat dimainkan oleh Syaf dan malah mengenai Tigreal. Tapi agak sulit sih kalau untuk ngenain Tigreal dan pengen numbangin ke arah Tigralnya, apalagi kita tahu juga ya darahnya begitu besar. Dia mencoba untuk menyambarkan satu botol Rose juga, tapi Violet Recruit malah cukup ready dan berhasil membuat seorang adik jagoan SOP pun harus tereliminasi. 4 kali tumbang dan menurutku sih benar-benar sulit juga sih. Dengan keadaan sekarang mereka kayaknya harus benar-benar berfokus nunggu dulu untuk Lordnya sih. Kalau Lord udah bisa ambil kayaknya akan lebih enak kalau misalnya teman-teman dari tim Onyx atau teman-teman dari tim RRQ ingin melakukan kemenangan nantinya ya. Jika Lordnya akan mulai mencoba untuk didapatkan. Berhasilkah dilakukan? Monster Kill juga berhasil tadi didapat oleh serang Tian. Udah semakin kuat Tian dengan item-itemnya juga. Ini bakal menjadi harapan yang tadi sempat ku bilang ya di arah game ya. Tian mungkin bisa jadi harapan sih untuk bisa ngambil kartu kemenangan di saat pengambilan kartu. Lalu siapa yang akan berhasil ambil? Skyway berhasil untuk mengambil dengan satu tembakan dan blessing duet dibantu Winter Crown. Membuat masalah. Momentum yang sepertinya berhasil dimainkan oleh pasukan dari tim RRQ membuat mereka apakah berhasil untuk bisa menambah pick up. Dengan ada Tian yang masih mencoba untuk kabur, tapi Gatlite pun malah berhasil dia dapatkan langsung. Dan mencoba untuk melakukan recall dengan satu speed push yang juga kini bakal dilakukan langsung oleh serang Skyway. Bencana. Ada sebuah penahanan yang harus dilakukan, tapi Skyway pun terlihat kini terlalu memaksakan. Tian berhasil untuk melakukan satu buah takedown dan 2 pemain tersisa dari pasukan tim RRQ. Ini bakalkah bisa dimanfaatin buat nantinya menuju langsung ke arah base dan mungkin bisa membuat endgame pun terjadi ya. Dengan eliminasi Card Lord yang harus bisa dilakukan terlebih dahulu. Dengan SS yang juga kini harus mencoba untuk kabur, tapi sepertinya dalam posisi yang gak cukup baik dan harus kehilangan immortality. Vida Strike digunakan langsung. Sans atau Grizzly di sana mencari pemain yang sangat cepat untuk langsung bereaksi dan menikam langsung member dari RRQ yang kini hanya tersisa 3 orang pemain aja. Dan ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk bisa melakukan sebuah comebacknya di game kali ini teman-teman ya. Enlab kapan katanya? Kalau rame sih bisa sampai 10 game ya. 10 game biasanya bisa guys. Biasanya 10 game sampai malam biasanya ya. Kalau kalian pengen bawa tim juga boleh. Nanti ada logo tim kalian juga ya. Kalau kalian pengen setim ya. Boleh. Yang pengen setim juga boleh. Thank you Kasa udah dibantu-bantu. Terima kasih teman-teman ya yang udah bantu-bantu aku ya sebagai caster, admin, dan apalagi. Bang main Mobile Legend gak bang? Kebetulan ini lagi main HOK ya. Enggak guys, ini main Mobile Legend lah guys. Nggak mungkin kayak gini main HOK bro. Abyssal Hero kini mencoba digunakan bersama dengan lempatan. Dan kita lihat Grizzly pun harus mau ditumbangkan. Black Dragon Form kini mulai masuk juga ke bagian dalam, mencoba juga langsung serang Tian. Terkena Petrify Gaming, tapi lihat serangan masih terbuka. Bahkan Kazana haruskah tertarik dengan sebuah Emma Vendat. Namun lihat juga dari sampingnya dengan terus menjalankan beberapa weaponion. Ini bakal membuat pasukan dari tim Onyx pun kebingungan ya. Lane mana yang harus mereka coba untuk harus plating terlebih dahulu. Belum lagi kini masih ada sebuah sambaran Blazing Duet yang seperti harus membuat Weaponion pun cukup cepat untuk langsung bisa masuk ke base. Kemenangan akan terbuka untuk bisa diambil langsung oleh pasukan tim RRQ, di mana pasukan dari tim Onyx pun harus dikejutkan juga dengan Violet Recruitment yang berhasil dibuka oleh seorang El Moment dan membuat base-nya pun akhirnya didapatkan. Dan game yang kedua berhasil dimenangkan langsung untuk pasukan dari tim RRQ guys. Buset guys, gimana nggak susah juga guys. Weaponionnya udah banyak masuk.
Terus udah lagi bareng 2 orang malah kena violet recruitment guys. Buset guys. Elmomen ya, Dennis guys. Elmomen Dennis gacor ya teman-teman ya. Cuman MVP-nya kini terjadi dengan adanya seorang Skyway ya. Yang memang tadi kita lihat Blazing Duetnya juga sangat-sangat approve sih. Gacor guys ya. Ada di social bus biasanya Bang Reps ya kalau mau pakai tunggu kiris tunggu kiris ya. Bisa main hero Luban. Luban. Kayaknya itu bukan ML guys. El Flicker katanya. Cloud Sprint cepat bet katanya. 3 silver dari Zilan, ada Shaft dan juga Kazana. MVP-nya dari Skyway dan juga Den aja ya. Saling berkontribusi besar untuk bisa membuat game kali ini akhirnya bisa dimenangkan. Dan 2 silver terjadi. Karasix dan juga adik jagoan dengan 3 emas dari Grizzly. Ada MVP dari Gatau dan juga Tian ya. Sementara tadi kita lihat di awal-awal Ruby-nya emang agak sulit. Cuman emang di akhir-akhir Ruby-nya sangat-sangat ngebantu banget sih. Buat jadi badan, buat ngebuka war, tarikan dan juga bantuan flickernya juga tadi sempat beberapa kali on point ya. Meskipun memang kadang sulit juga untuk bisa dibantu. Tapi dengan bantuannya si Ruby ini, makanya tadi gamenya bisa cukup hard buat teman-teman dari tim RRQ guys. 26 berbeda 28 dari segi point kill. Durasi pertandingannya 19 menit 29 detik. Let's go, kita akan coba masuk untuk game yang selanjutnya teman-teman ya. Bisa kok pilih harusnya Keres guys, Keres. Atau mau pakai koin juga boleh. Ikut Mar, boleh Bang Maulana.